Pada era modern saat ini, penggunaan teknologi berkembang dengan pesat dalam memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teknologi, segala hal dirasa lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya. Sama halnya di bidang keuangan atau finansial, juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Teknologi dan finansial memiliki keterkaitan satu sama lain. Salah satu perkembangan teknologi di bidang keuangan adalah fintech, yaitu financial technology. Fintech merupakan salah satu inovasi di bidang finansial yang mengacu pada teknologi modern. Kami mendedikasikan salah satu teknologi kami untuk kedepannya. Semoga dalam pembuatan teknologi ini, kami konsisten dalam pembuatannya, sehingga dapat membantu memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Maka dari itu, kami mempunyai visi dan misi untuk mewujudkan teknologi kami. Visi tim kami yaitu menciptakan suatu karya yang dapat mempermudah manusia dalam berkomunikasi, bertransaksi, dan menjalani kegiatannya sehari-hari untuk masa depan dunia yang lebih cerah. Misi dari tim kami yang pertama, bekerja secara konsisten, efisien, dan mengutamakan ketelitian dalam pembuatan teknologi yang ingin dibuat dengan cara kebersamaan. Yang kedua, mengedepankan profesionalisme, kemampuan individu dan tim dalam menciptakan suatu aplikasi unggulan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan akan teknologi sehingga dapat menyeimbangi seiring perubahannya perkembangan zaman. Untuk mewujudkan ini semua, gue nggak sendirian nih. Di sini, gue juga ditemani oleh beberapa partner gue yang juga ikut berpartisipasi dalam pembuatan teknologi ini. Dan inilah mereka. Halo semuanya, nama gue Muhammad Farel Ardansya Putra, bisa dipanggil Farel atau enggak Ardan. Posisi gue di tim ini sebagai kameramen. Lalu hobi gue, seperti yang kalian lihat di video, hobi gue adalah menggambar. Hai, kenalin, nama gue Salwa Rahmadiani, biasa dipanggil Salwa. Posisi gue di tim ini yaitu sebagai web designer. Dan ya, gue itu suka banget loh sama yang namanya jalan-jalan. Kalau cuma dikelilingin komplek, gue gak masalah kok. Soalnya itu salah satu cara gue untuk memperbaiki mood gue yang rusak. Oke, sekian aja perkenalan singkat dari gue, kita lanjut aja. Halo, perkenalkan nama gue Muhammad Hafiz Al-Gani, biasa dipanggil dengan Hafiz Besi atau Gani. Posisi gue di tim ini sebagai web development atau web designer. Hobi gue sih biasanya main Rubik, dan gak semua orang bisa main Rubik loh. Gue main Rubik bukan cuma buat main-main aja kok, tapi buat ngasah otak dan bagi-bagi ilmu Rubik yang gue punya ke orang lain. Hai guys, kenalin, nama gue Mutiara Marsha Permata. Kalian bisa panggil gue Marsha atau Muti. Asalkan kalian jangan panggil gue Marsha the Bear ya. Posisi gue di tim Dream Clover ini yaitu sebagai Research and Development. Nah, gue punya hobi di bidang seni. Salah satunya yaitu seni tari tradisional. Oh ya, oke, segitu aja perkenalan dari gue. Next ke teman gue. Halo guys, perkenalkan nama saya Rizky Rio Chandra Wintana. Hobi saya yaitu mixing audio, yaitu menggabungkan audio dari instrumen ataupun suara untuk menjadi sebuah lagu atau musik yang enak didengar. Pekerjaan saya di tim Dream Clover yaitu di bagian Search and Development. Halo guys, kenalin, nama gue Muhammad Zaifan Akbar. Gue di kelas dipanggil dengan Evan. Gue nggak terlalu dikenal sih di sekolah. Peran gue di sini sebagai leader. Nah, di sini leader tuh kerjanya ngapain aja sih? Biasanya, gue bakal mengungkapkan ide yang biasanya muncul, dan juga gue bakal ngatur gimana berjalannya suatu tim itu. Nah, gue juga punya hobi loh. Kalian mau tahu gak sih hobi gue apa? Cek di sini. Ya, inilah hobi gue, main gitar. Tapi kalau mood gue lagi jelek,
Kadang gue juga suka olahraga. Asal nggak mainin cewek aja sih. Hehe. Sekian perkenalan dari tim gue. We are Green Clover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Muhammad Zaifan Akbar, dan gue akan membawakan materi presentasi kali ini. Hai guys, kenalin, nama gue Mutiara Marsha. Gue adalah salah satu anggota tim yang akan menjelaskan materi presentasi kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik pembahasan yang pertama issues, yang kedua natural language, yang ketiga existing system, yang keempat future system, dan yang terakhir kebutuhan data. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan menjelaskan apa itu vintage. Vintage adalah singkatan dari financial technology, yang berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa itu sih vintage? Nah, vintage ini adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Nah, problem issues di sini ada 4. Yang pertama, jam buka tata usaha. Yang kedua, antrian yang memakan banyak waktu. Yang ketiga, rekapan data yang tidak selaras. Dan yang terakhir, sering terjadi kehilangan bukti transaksi. Isu ini kami akan membahas salah satu teknologi yang kami bahas. Nah, pokok pembahasan kali ini kami ingin membahas salah satu teknologi yang ingin kami rancang, yaitu teknologi pembayaran SPP yang akan kita namai dengan nama BMS Mobile. Nah, setelah itu kami akan membahas natural language. Nah, langkah pertama, siswa mendapatkan pemberitahuan dari pihak sekolah. Langkah kedua, siswa memberitahu kepada orang tua atau wali. Langkah ketiga, siswa dititipkan uang untuk membayar SPP itu. Nah, langkah keempat, siswa membawa uang yang sudah dititipkan orang tua ke sekolah. Langkah kelima, mendatangi staf TU atau bank mini yang akan di sekolah. Langkah keenam, siswa membayar SPP. Langkah ketujuh, staf TU mencatat atau mendata nama dan nominal uang yang diberikan oleh siswa. Langkah ke-8, staf TU membuat kwitansi. Langkah ke-9, staf TU memberikan kwitansi kepada siswa. Langkah ke-10, yang terakhir, siswa menerima kwitansi yang diberikan oleh staf TU. Berikut ini adalah existing sistem pembayaran SPP. Yang pertama, siswa mendapatkan peringatan atau pesan jika siswa belum membayar SPP. Yang kedua, siswa menemui staf TU. Yang ketiga, staf TU menanyakan keperluan. Yang keempat, siswa menyebutkan keperluan pembayaran. Yang kelima, staf TU menyebutkan pembayaran terakhir. Yang keenam, siswa memberikan uang kepada staf TU. Jika uang pas, maka kwitansi akan dibuat. Jika uang kurang, staf TU memberikan kertas penyicilan. Yang ketujuh, pihak tata usaha mengetik nama dan nominal uang. Yang kedelapan, pihak tata usaha memberikan bukti pembayaran kepada siswa. Yang ke-9, tata usaha memberi uang kepada bendahara sekolah. Yang ke-10, bendahara menerima uang dari tata usaha. Jika pembeli barang, maka pengeluaran. Jika ada pendapatan, maka SPP pemasukan. Yang ke-11, bendahara mencatat pemasukan data SPP per bulan. Dan yang terakhir, bendahara mereka pengeluaran data SPP. Kelebihan existing system: menghindari kecurangan dalam bertransaksi karena dilakukan secara tatap muka atau langsung dan jarang terjadinya pencurian. Kekurangan existing system yaitu pemasukan data susah untuk dicatat satu per satu dan susah untuk membayar karena dilakukan secara tatap muka. Kelebihan future system yaitu dapat membayar SPP secara jarak jauh tanpa dilakukan tatap muka dan dapat membayar dengan mudah. Pencatatan pun mudah dilakukan karena jika ada pemasukan data, maka data akan langsung masuk di sistem tersebut. Kekurangan future system yaitu memakai kuota internet karena aplikasi ini bersifat online. Selanjutnya, future system pembayaran SPP online. Yang pertama, siswa diberitahu untuk membayar SPP dari pihak sekolah berupa notifikasi. Yang kedua, siswa membuka dan login pada akun yang sudah diberi oleh pihak sekolah. Langkah ketiga, siswa membuka fitur pembayaran. Jika siswa ingin menyicil SPP atau membayar nanti, maka membuka fitur pay later
yang tersedia. Jika siswa ingin membayar langsung, maka pilih metode pembayaran. Langkah keempat, siswa memilih metode apa untuk pembayaran tersebut. Jika lewat ATM, masukkan PIN atau ID ATM. Jika dengan aplikasi keuangan online, maka masukkan username dan password. Langkah kelima, siswa membayar. Langkah keenam, sistem otomatis membaca pemasukan. Langkah terakhir, siswa dinyatakan sudah membayar. Berikut ini adalah bentuk flowchart dari Future System. Yang pertama, siswa mendapat pemberitahuan berupa notifikasi. Selanjutnya, siswa melakukan login pada aplikasi dengan memasukkan username dan password. Selanjutnya, siswa membuka menu pembayaran. Jika ingin membayar nanti atau menyicil, buka fitur Pay Later. Jika ingin membayar langsung, pilih metode pembayaran. Jika melalui ATM, masukkan ID dan PIN ATM. Jika melalui aplikasi keuangan online, masukkan username dan password. Selanjutnya, siswa melakukan pembayaran. Selanjutnya, sistem mencetak bukti pembayaran. Selanjutnya, siswa menerima bukti pembayaran dan selesai. Berikut ini adalah bentuk flowchart dari existing system. Yang pertama, siswa mendapat pemberitahuan untuk membayar SPP. Selanjutnya, siswa menemui staf tata usaha. Selanjutnya, staf tata usaha menanyakan keperluan. Selanjutnya, siswa menyebutkan keperluan pembayaran. Selanjutnya, siswa memberikan uang kepada staf TU. Jika uang kurang, maka staf TU akan memberikan kertas penyicilan. Jika uang pas, maka kwitansi akan dibuat. Selanjutnya, staf TU menginput data pembayaran. Selanjutnya, staf TU mencetak data pembayaran. Selanjutnya, staf TU memberikan bukti pembayaran kepada siswa dan selesai. Fitur yang ditawarkan dalam aplikasi ini diantaranya adalah fitur 1, reminder belum membayar SPP. Fitur 2, tersedia berbagai macam metode pembayaran seperti online, banking, OVO, GoPay, Dana, dan lain-lain. 3, Pay Later. Fitur 4, sistem proteksi untuk menjaga kebocoran data. Fitur kelima, tersedia penginputan data pemasukan otomatis yang tersinkronisasi dengan Google Spreadsheet dan MS Excel. Nah, kami membutuhkan kebutuhan data. Yang pertama existing system, yang kedua future system. Nah, existing system berupa nama, uang fisik, kelas, nama orang tua, dan jurusan. Namun, kalau future system ini hanya username, password, metode pembayaran, dan uang digital. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah pahaman kata dan kurang dimengerti, mohon maaf. Dan see you guys, bye-bye.